Saya mengundang sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini. Amin. Sidang jemaat masih dengan sikap berdiri. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di gereja maupun yang berada di rumah. Bersyukur karena kasih anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah di gereja maupun secara online. Seperti nas pembimbing kita hari ini yang terambil di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Biarlah senantiasa semakin hari kita semakin lekat dengan Tuhan. Dan kita setiap hari makin datang padanya dengan penuh kerinduan, karena dialah permata hati kita yang tak dapat digantikan dengan apapun di dunia ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Kita pujikan dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam
harapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sucikan dan layakan kami Tuhan, untuk bisa mendapatkan rema dari-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan petunjuk hidup baru terambil di dalam Efesus 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tiba saatnya bagi kita untuk membawa setiap pergumulan kita melalui doa syafaat. Seringkali kita lupa bahwa pertolongan dari Tuhan yang memberi kita kekuatan. Biarlah selalu kita pegang tangan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan saja harapan dalam hidup kita.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita pujikan bukan dengan kekuatan, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan untuk setiap doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkati setiap mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa saja mereka, tetapi biarlah Tuhan boleh pulihkan mereka, sehingga mereka juga boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sudah lama jauh daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukakan pintu hati mereka, sehingga mereka juga boleh kembali untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk COVID-19 yang mungkin saat ini kembali banyak kasusnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai setiap kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga COVID-19 tidak hinggap di antara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk
setiap rencana Natal yang telah disiapkan ya Tuhan. Engkau memberkati, ya Tuhan memberikan kelancaran, dan juga untuk pelaksanaannya nanti boleh berjalan sesuai rencana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan memberkati pemerintahan kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga mungkin pemerintahan hingga ke daerah ya Tuhan. Yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh Engkau percayai untuk ikut ambil bagian dalam tugasnya ya Tuhan. Engkau memberkati, berikan hikmat bagi setiap mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan setiap tugasnya dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk kerukunan di negara ini ya Tuhan. Kami berkati kedamaian di negara ini sehingga tidak ada lagi perpecahan apapun itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap doa syafaat kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Teresia Pascalin Aprilia. Sebelumnya, kita siapkan hati dan pikiran kita. Karena Yesus adalah sumber kebenaran yang menyelamatkan kita, biarlah kita selalu ikut kehendak Tuhan. Karena kita perlu anugerah-Nya dalam hidup kita. Selama hati dan hidup kita tertuju pada Tuhan, dunia tak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
jauhkanku dari kasih-Mu. Kepada hamba-Nya saya berserah. Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami rindu Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya yang menggunakan hidupnya dengan sembarangan dan tidak memuliakan Kristus. Padahal kita sebagai orang percaya, kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan kehidupan. Banyak orang percaya yang mengaku menjadi pengikut Kristus, tetapi hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu hidup yang seperti apa? Bagaimana hidup bagi Kristus itu? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Mari kita akan membaca secara responsoria, bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-12, Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca ayat yang ke-13, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat yang ke-12, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil.
tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memberat beban bumi. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari keluarga. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak tahu akan tokoh ini? Pasti semuanya tahu ya. Tokoh ini bernama Rasul Paulus. Perjalanan hidup Paulus bersama dengan Kristus dalam pelayanannya itu memiliki banyak tantangan dan rintangan. Dalam konteks ini, ketika jemaat di Filipi mengetahui bahwa Paulus sedang dipenjarakan, jemaat di Filipi itu sangat mengkhawatirkan keadaan Paulus. Pada akhirnya, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi untuk memberitahukan bagaimana keadaan yang sesungguhnya dalam penjara dan mengajak jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun serta tetap setia kepada Tuhan. Paulus juga ingin menghibur jemaat di Filipi yang sedang mencemaskan ancaman mautnya terhadap dirinya. Maka dari itu Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai 3 makna hidup bagi Kristus. 3 makna hidup bagi Kristus. Yang pertama, hidup yang berpusat pada Kristus. Hidup yang berpusat pada Kristus itu hidup yang seperti apa? Kita melihat ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Di sini Paulus memusatkan seluruh hidupnya pada Kristus dan siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi atas hidupnya. Baik itu dalam perjalanan hidupnya atau dalam pelayanannya. Paulus menghadapi banyak tantangan, tetapi itu tidak membuat Paulus untuk berhenti, untuk stagnan, untuk memusatkan hidupnya pada Kristus. Tetapi justru Paulus tetap setia di dalam Kristus.
dalam memberitakan Injil. Maka dari itu, seharusnya orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, harus memusatkan seluruh hidup kita hanya untuk Kristus, bukan kepada yang lain, dan siap menghadapi tantangan. Manusia tidak bisa terlepas pada tantangan. Justru kita hidup untuk menghadapi tantangan. Kita tidak bisa terlepas. Setiap hari ada terus masalah. Tetapi di sini masalah itu yang Tuhan berikan merupakan cara Tuhan untuk mendewasakan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk membiarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, tantangan jangan dihindari, tetapi harus dihadapi dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan bukan setengah-setengah, tetapi harus totalitas penyerahan diri kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan lebih besar daripada tantangan atau masalah yang ada. Kalau kita diberikan masalah, kalau kita diizinkan untuk kita menghadapi masalah, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Masalah yang Tuhan berikan itu tidak melampaui kekuatan kita. Kekuatan kita dari mana? Dari Tuhan. Maka dalam suka maupun duka, orang percaya seharusnya tetap menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Kristus harus nomor satu, bukan nomor-nomor selanjutnya. Bukan nomor yang terakhir. Yang kedua, kita akan merenungkan poin yaitu hidup yang menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus di sini memiliki kerinduan supaya Kristus yang dimuliakan dalam seluruh hidupnya. Paulus ingin memuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya, melalui pelayanannya. Orang percaya seharusnya dapat memaknai bahwa seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Kristus dan berbuah bagi Kristus. Namun, kita tidak dapat sangkali, kita tidak dapat pungkiri bahwa masih ada orang percaya yang belum menyadari pada kenyataannya. Masih belum banyak orang yang tidak menyadari bahwa semua pekerjaan yang dilakukan untuk kemuliaan Kristus. Mereka hanya mencari pujian dari orang-orang di sekitarnya. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan diri sendiri. Misalnya, saya berikan contoh, ketika saya diberikan talenta untuk bermusik dalam pelayanan, apakah saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saya ingin untuk nanti kan masuk di YouTube. Saya akan nanti dilihat oleh orang lain. Apakah saya sudah memuliakan nama Tuhan? Pemahaman inilah yang harus diluruskan bahwa orang percaya seharusnya hidup untuk
memuliakan Kristus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita seharusnya juga menjadi berkat, menghasilkan buah bagi Kristus. Poin yang ketiga adalah hidup yang melayani Kristus. Ayat yang ke-23 dikatakan bahwa aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus sudah melayani bagi Kristus. Meskipun banyak rintangan, banyak tantangan, tetapi dia tetap melayani Kristus. Dia tetap setia kepada Tuhan. Paulus meyakini bahwa Kristuslah yang memampukan Paulus untuk melewati setiap perkara yang diperhadapkan kepada Paulus. Kita bisa melihat pada pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan orang percaya seharusnya kita memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bahwa kita bekerja dalam bentuk apapun, merupakan pelayanan kepada Tuhan. Maka ketika kita memiliki kesadaran bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, maka kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, misalnya baik itu petani, baik itu tenaga kantoran, para pendidik, maupun buruh, ibu rumah tangga, pedagang, dan lainnya, maka harusnya kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukan dengan senang hati. Jangan dengan bersungut-sungut atau bekerja hanya asal-asalan. Ya, yang penting kan aku melakukan. Kita nggak sadar akan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Kristus. Jangan seperti itu, tetapi kita harus melakukannya untuk Tuhan. Dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka jika kita menyadari itu, maka haruslah kita sungguh-sungguh untuk melakukan apapun yang Tuhan sudah anugerahkan, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita, maka lakukanlah dengan segenap hatimu. Melayani Tuhan bukan hanya berkhotbah di mimbar atau memimpin ibadah, tetapi melakukan setiap pekerjaan dengan tekun, setia, dan bertanggung jawab merupakan pelayanan kepadanya. Karena inti dari semuanya adalah kesungguhan hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita? Apakah kita bersungut-sungut melakukannya? Apakah kita sudah menyerahkan seluruhnya, seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan? Maka
Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan termasuk saya, sudah hidup bagi Kristus? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah melayani Kristus? Apakah hidup kita sudah tertuju kepada Kristus dan memuliakan Kristus? Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa seringkali kami tidak hidup bagi Engkau. Tidak hidup memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami rindu hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu, kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami Bapa, kiranya apa yang kami renungkan hari ini boleh mengubahkan setiap hati kami, dan kiranya kami boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya dapat menjadi berkat untuk setiap kita. Kini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan suka-sukamu Tuhan. Kepada yang bertugas di Segala hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey.
kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu, atas kasih penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini. Dan juga meskipun kami di rumah, kami bersyukur kami masih boleh mengikuti ibadah secara live streaming. Ya Bapa, sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan kami, juga setiap tangan yang akan mengelola persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat memberikan berkat dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap usaha apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin masih belum berkesempatan untuk memberikan persembahan, kiranya Engkau juga yang memberkati sehingga di lain kesempatan kami boleh bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Akhirnya ya Bapa, seluruh doa kami ini kami satukan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang untuk sidang jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Teresia Pascalin Aprilia. Mari kita pujikan doksologi. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun secara live streaming di rumah. Kiranya kasih dan anugerahnya senantiasa melingkupi setiap kita. Dalam kesempatan ini, saya akan sampaikan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan yang ada di gereja kita. Yang pertama, bahwa mulai minggu depan, 22 November, ibadah umum di gereja kita akan diselenggarakan sebanyak 2 kali. Ibadah pertama dimulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 8:30. Ibadah yang kedua dimulai pukul 10 sampai dengan 11.30. Adapun waktu jeda sebelum memasuki ibadah kedua dilakukan untuk upaya sterilisasi ruangan. Ibadah umum akan tetap ditayangkan secara online sekitar pukul 9.00 di channel YouTube GK Anugerah Tulung Agung. Untuk ibadah atau persekutuan tengah minggu masih ditiadakan untuk sementara waktu dan digantikan dengan renungan harian dan gerakan doa yang di-broadcast melalui WA. Ibadah remaja pemuda diselenggarakan secara live streaming pada setiap hari Sabtu pukul 18.30. Ibadah sekolah minggu diselenggarakan secara live streaming pukul 10.30. Persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, peduli YPKA, persembahan lain-lain, bisa disalurkan baik secara langsung maupun melalui transfer rekening ke kas gereja. Dan perlu kami sampaikan terkait dengan program renovasi kantor gereja, di mana majelis telah menetapkan anggaran sebesar 80 juta, dan sampai dengan saat ini persembahan yang masuk adalah sebesar 36.800.000. Dan untuk itu kami tetap memohon dukungan jemaat sekalian agar anggaran yang sudah ditetapkan dapat segera terpenuhi, dan kami juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah mendukung pelayanan gereja kita baik melalui dana maupun doa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Selanjutnya, gereja kita akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus yang diselenggarakan dalam ibadah umum pada hari Minggu pertama bulan Desember pukul 7.00 sampai dengan pukul 8:30. Dan ibadah umum kedua pukul 10.00 sampai dengan 11.30 pada hari Minggu pertama bulan Desember. Penayangan secara online sekitar pukul 9. Adapun bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan kudus secara online, saudara dapat mengambil anggur dan roti perjamuan di gereja pada setiap hari kerja pukul 8.00 sampai dengan pukul 13.00. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan dan bagi-bagikan ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Ambillah, bagikanlah di antara kalian, dan makanlah. Demikian cawan yang kita gunakan ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Yesus berkata, inilah darah yang telah dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan bagikanlah di antara kalian, dan minumlah. Saya Pendeta Ajeng akan berdoa untuk roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mencurahkan darah dan tubuh-Mu agar kami layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan memberkati roti dan anggur yang sebentar akan kami makan.
Segala ini mempereratkan kasih kami kepada Tuhan dan juga mempereratkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Majelis telah menetapkan rangkaian kegiatan Natal Gereja Pusat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah terang lilin Jumat 25 Desember dalam 2 sesi. Ibadah terang lilin pertama dimulai pukul 7.00 sampai dengan 8.30. Ibadah terang lilin kedua dimulai pukul 10.00 sampai dengan 11.30. Ibadah terang lilin ditayangkan secara online pukul 9. Yang kedua, perayaan Natal diselenggarakan secara online melalui channel YouTube GKA Anugerah Tulungagung pada hari Senin 28 Desember pukul 9. Yang ketiga, ibadah dan kebaktian tutup tahun diselenggarakan pada hari Kamis 31 Desember pukul 17.00 di gereja dan penayangan akan diselenggarakan secara online pukul 19.00. Demikian kegiatan gereja yang bisa kami sampaikan kepada jemaat sekalian. Kami mengucapkan terima kasih buat perhatiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.